Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya bareng saya Soul. Dan video kali ini saya akan keluh kesah menggunakan Huawei Nova 5T ini yang sudah saya gunakan selama kurang lebih 2 minggu. Ya, Huawei Nova 5T ini saya dapatkan dengan harga 2,8 juta. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah ini murah atau memang segitu harganya? Tapi ini dengan minus seperti ini ya, banyaknya den-den seperti ini. Cuma ini nggak dalam sih ya. Ini memang bekas dari tripod ya, seperti yang saya bilang kemarin. Oke, langsung aja kita bahas langsung di kontennya kali ini. Nah, buat teman-teman yang baru nongkrong di channel ini, boleh dong dibantu subscribe channel ini biar saya lebih semangat gitu loh buat kontennya. Karena ya 99% itu nggak subscribe di channel ini ya, cukup bikin saya sedih teman-teman ya. Lanjut kita ke kontennya ya. Secara desain sih nggak ada masalah ya, malah saya suka dengan desain seperti ini. Walaupun sebenarnya bezelnya itu nggak terlalu tipis untuk zaman sekarang, cuma itu nggak jadi masalah ya. Terus untuk layarnya sendiri ini masih menggunakan IPS LCD, dimana tuh ya ini tuh nggak jelek-jelek banget, bahkan ini bisa dibilang di atas rata-rata lah untuk layar IPS-nya untuk Huawei Nova 5T ini. Untuk fingerprintnya tuh dia di side mode seperti ini di samping, dimana untuk kinerjanya teman-teman pengguna sehari-hari ini tuh gokil banget, cepat sekali. 1, 2, 3 kita langsung tes, langsung nyala. Jadi fingerprintnya ini mantap sekali. Dan untuk tombol-tombolnya itu ini masih sangat manusiawi ya, dimana itu berdekatan dan ya mudah dijangkau dengan jempol lah. Untuk build quality-nya, dimana untuk frame rate-nya di sini tuh dia aluminium ternyata, dan di belakangnya dia punya pakai kaca. Jadi ya untuk sampai sekarang unit ini belum ada belum ada gesekan di belakangnya. Nah, untuk di pattern ini dia itu bisa apa namanya kayak gini tuh ya. Kalau begini tuh dia akan muncul-muncul gitu. Oke. Ternyata bukan cuma wallpapernya ya. Bukan cuma backgroundnya, wallpapernya juga demikian. Kalau kita pindah-pindahkan di gini dia akan bergerak juga gitu. Apa ya, saya lupa namanya. Buat yang tahu atau ingatkan saya di kolom komentar teman-teman ya. Nah, soal Antutunya di sini memang nggak terlalu besar ya, mungkin di sekitar 369893. Nah, ini adalah pengujian pertama, dan untuk suhunya ini terbilang cukup rendah ya. Dan untuk ini tuh di antara Snapdragon 845 dan Snapdragon 855. Kalau Snapdragon 855 itu memang tinggi banget ya, sekitar 5000-an gitu. Cuman kalau dalam penggunaan sehari-hari ini performanya tuh aduh, ini nggak ada masalah ya. Kalau misalnya kita cuma buka Instagram, buka YouTube atau buka yang lain-lain itu nggak ada masalah sama sekali. Semua bisa berjalan dengan smooth. Ya ini pasti nggak lepas dari support Huawei, yang dimana emang Huawei dari dulu untuk UI-nya tuh untuk smooth ya. Cuma Huawei tuh yang saya kurang sih dilihat adalah dari interface UI-nya. Nah, untuk UI yang saya gunakan ini pakai launcher ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah launcher by Nova Launcher. Jadi buat teman-teman yang mau silahkan aja download Nova Launcher di Play Store. Oke, selanjutnya untuk multimedia. Ya, kalau di sini sih layarnya oke lah ya. Dan speakernya ya nantilah kita bahas ya. Nah, selanjutnya untuk baterainya, dalam penggunaan sehari-hari kita harus memastikan baterainya teman-teman. Nah, untuk Huawei Nova 5T ini SOT-nya tuh waduh, ini nggak ngerti lagi gue teman-teman. Kita lihat langsung aja ya. Nah, kita lihat langsung di galeri. Di sini ada screenshotnya yang sudah saya simpan penggunaan beberapa hari kemarin. Nah, di sini tuh 100% ya ke 50%, teman-teman bisa lihat ya. Dalam waktu 50% itu dia hampir 3 jam. Ya, 100% nih, 100% turun ke 50, bukan 50% ya. Ini 50% di sini, ini mungkin sekitar berapa ya di sini? Sekitar 70%. Itu SOT-nya adalah 3 jam. Nah, ini sini juga ada ya. Kalau sampai dari 100% ke 50%, itu waktu layar hidupnya adalah 3 jam lebih, ya, teman-teman. Jadi kalau ini dihabiskan 3 jam, ini mungkin SOT-nya sampai 7 jam lebih malah kayaknya. Ya, inilah yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bermain sosial media. Dan sekali-sekali main game Mobile Legend ya, main Mobile Legend di sini, main Mobile Legend itu nggak banyak sih, paling 2 kali match. Ya itulah yang terjadi menggunakan baterai Huawei Nova 5T ini. Dan untuk ngecasnya juga nggak lama ya, karena di sini saya menggunakan cas aslinya yang 25 watt fast charging hyper charging lupa. Cuman ya 1 jam lebih udah full sih baterainya. Dan untuk gamenya sendiri di sini bisa lihat teman-teman ya. Semua untuk game Mobile Legends ini bisa dibuka di grafik
Mobile graphic ini ya ultra ya, bukan yang player Mobile Legends. Ini bisa dimainkan di grafik ultra ya. Untuk gameplaynya sendiri juga masih sangat mulus. Kemarin saya sempat mainkan, cuma nggak sempat saya rekam ya. Cuma ya kalau Mobile Legends saya jamin masih bisa. Cuma game lain saya belum coba karena keterbatasan waktu untuk ngecas, untuk untuk ngedownload gamenya. Oke, selanjutnya adalah faktor lain ya, untuk misalnya teman-teman mau beli HP ini atau enggak, yaitu dari yang pertama, kelebihan dari misalnya teman-teman mau beli Huawei Nova 5T itu, carilah yang resmi ya teman-teman, resmi dan aman dari email. Dan itu adalah salah satu nilai positif dari Huawei Nova 5T ini, itulah resmi. Dan yang kedua adalah sinyalnya tuh gila teman-teman. Lihat ini 4G plus, di sini tuh HP lain itu susah dapatnya. Di sini tuh dia nggak pernah turun ya. Ini di Google Pixel dan di Samsung S20 Docomo juga dia paling mentok 3, tapi di Huawei itu udah full bar untuk sinyalnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, kan kaleng-kaleng. Dan di sini tuh sama-sama menggunakan Telkomsel ya. Terus yang seperti yang tadi adalah di baterainya, itu adalah nilai positif yang kedua. Terus yang ketiga adalah performa yang stabil. Selanjutnya yang nilai positifnya adalah dia tuh ternyata dual SIM teman-teman. Dual SIM nih, HP ini dual SIM, jadi sudah resmi dual SIM ya, bisa lah untuk mengcover 2 kartu dan segala macam. Terus kameranya juga di sini lumayan lengkap, kalau kita bisa lihat ya teman-teman ya. Kalian mau lihat di sini ada mode yang cukup rame ya. Di sini ada panorama HDR dan stiker resolusi tinggi, buat yang misalnya buat spanduk ini bisa berguna ya. Gerak lambat, dan ini untuk yang gaya-gayaan bisa pakai ya, ini light painting. Dan gambar bergerak, makro supernya saya rasa ya ini kurang sih. Kemarin saya coba, dan di sini saya akan bagikan hasil penggunaan kamera ini. Oke, ini adalah contoh pengambilan yang saya gunakan menggunakan Huawei Nova 5T dari segi kamera dan mode malamnya. Silakan teman-teman komentar sendiri. Halo guys, jadi ini adalah contoh perekaman video menggunakan Huawei Nova 5T dengan resolusinya itu 1080p dengan 30 fps-nya. Ya, seperti ini. Di sini ada banyak keramaian. Ya, gimana untuk pengambilan suaranya? Terus untuk resolusi maksimalnya itu adalah 4K 30 fps. Ya, kalau di viewfinder sini sih stabil ya untuk pengambilannya. Tapi sayangnya di sini nggak bisa dual switch kalau misalnya teman-teman harus berganti berganti ke kamera selfie. Di sini untuk zoomnya juga masih bisa. Ya, kita bisa zoom sampai sana. Oh, masih ya kurang lah. Oke, itu untuk kamera perekaman video Huawei Nova 5T. Jadi ini adalah contoh pengambilan kamera depan menggunakan Huawei Nova 5T dalam mode video. Di belakang ini lagi mendung banget ya. Kita bisa lihat di sini di muka saya masih bisa diekspos dengan baik, tidak ada over saturation di sini. Dan ya, untuk kapasitasnya adalah 1080 dengan fps-nya 30 dan kapasitas resolusi maksimalnya cuma 1080, nggak sampai 4K. Jadi ya untuk harga 2 jutaan sih ya ini still good sih. Untuk di viewfindernya sih kelihatan fine aja, dan di sini untuk muka saya kelihatan lebih smooth dan kelihatan kalau dia tuh warnanya diangkat gitu ya, enggak kurang nyata aja, cuma ya oke lah. Oke, jadi itu tadi hasil kamera di Huawei Nova 5T ini yang saya ambil. Gimana teman-teman? Kalau menurut saya sih ya masih bisa diandalkan banget ya. Secara detailnya ya masih oke, dan gambar-gambar lainnya tuh masih mantap sekali. Cuma di sini saya lihat kalau Huawei Nova 5T tuh dia lebih menaikkan cahayanya gitu. Saya kurang paham ya apa bahasanya. Pokoknya dalam bahasa yang mudah dimengerti tuh, setiap kita moto tuh cahayanya ditambah. Jadi yang biasanya nggak terlalu putih jadi kelihatan putih banget. Ya, cuma nggak kehilangan warna lainnya, itu salah satu kelebihannya mungkin yang saya lihat selama ini. Selanjutnya penggunaan yang kurang-kurang lah ya untuk
Huawei Nova 5T ini selama saya gunakan, yaitu layarnya kalau di luar itu rada kurang ya, rada kurang bukan berarti jelek. Di sini untuk resolusi maksimalnya saya rasa kurang ini ya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kalau digunakan di outdoor ya itu terasa kurang, jadi harus betul-betul dilihat juga. Apalagi kalau di jam-jam 1 atau jam-jam 12 itu, waduh itu susah banget. Terus yang kedua adalah speakernya yang lumayan kurang. Nah ini speakernya lumayan kurang teman-teman, karena emang dia cuma single speaker. Dan selain itu kualitasnya juga ya asal ada, nggak terlalu bagus. Bahkan untuk nonton YouTube pun ini kalau misalnya di tempat rada rame sedikit udah nggak kedengaran sudah. Ya ini bisa teman-teman lihat. Oke, kenapa saya bilang rada kurang? Karena di beberapa handphone ini seperti Pixel 3 XL, Xperia One, dan bahkan Samsung S10 itu speakernya bagus-bagus ya. Mungkin kalau telinga saya nggak biasa mendengarkan handphone-handphone yang lain, mungkin ini masih oke sih. Cuma ya itu, untuk speakernya masih kurang. Dan yang paling penting yang teman-teman harus perhatikan sebelum membeli Huawei Nova 5T ini itu adalah pembaruannya teman-teman. Di sini perangkat lunaknya itu ya masih di Android 10 ya. Saya ulangi lagi teman-teman ya. Untuk Huawei Nova 5T ini tuh dia masih di Android 10. Mana sih Android itu? Mana dia? Ya, di Android 10 dan versi WM-nya yang 11. Kalau diingat-ingat ini 2019 ya, berbarengan dengan Xperia One dan Google Pixel dan Samsung S10, dimana teman-temannya itu udah di Android 11 semua ya. Bahkan di Google Pixel 3 XL itu udah di Android 12. Ini kenapa telat teman-teman? Karena kita tahu ya dia itu udah bersih tegang dengan Pixel. Jadi untuk kedepannya kayaknya update-nya ini agak bermasalah teman-teman ya. Paling tidak dia akan pindah ke Harmony OS ya, paling tidak menurut saya. Cuman kelebihan lainnya dia masih punya GMS, jadi buat yang masih menggunakan GMS ya ini masih bisa diandalkan ya. Secara spek sih udah nggak bukan kaleng-kaleng lagi ya. Kirin 980 dengan RAM 8GB dan ya fabrikasi 7 nanometernya memang jos sih untuk sekarang. Ya lanjut kita ke terakhir buat teman-teman yang mau beli ini, pikirkan baik-baik. Itu harganya bervariasi teman-teman. 3,5 juta sampai 3,8 juta. Buat teman-teman yang nanya, kok abang dapat segitu ya? Saya lagi beruntung aja gitu kan. Jadi ya makin banyak-banyak berdoa dan makin banyak-banyak berkeliaran di e-commerce biar bisa dapat HP dengan harga murah. Bang, kok HP-nya harga murah terus ya? Ya karena channel ini masih kecil teman-teman. Makanya dibantu dengan subscribe dan sebarkan video ini ke teman-teman. Oh ya, yang minta giveaway ya minta maaf ya, giveaway-nya nanti ada di 100.000 subscriber. Kalaupun sampai ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sul di sini, dan kalau misalnya ada salah dan ada kurangnya, misalkan ada, sanggah aja di bawah, dan jangan lupa ya dukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Sul di sini dan Sul pamit dan assalamualaikum.